meningkatkan capaian gerak. Mereka mentransfer strategi gerak dari suatu situasi gerak ke situasi lainnya. Peserta didik memprediksi strategi gerak dan menguji efektivitas penerapannya dalam berbagai situasi gerak. Mereka merancang dan menguji peraturan serta memodifikasi permainan dalam rangka mendukung fair play dan inklusi dalam berbagai konteks gerak. Peserta didik menggambarkan kontribusi mereka sebagai anggota kelompok atau tim. Mereka menggambarkan pengaruh aktivitas jismani terhadap kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi peserta didik mengeksplorasi promosi kesehatan terkait aktivitas jismani dan strategi untuk mencapainya. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis variasi dan kombinasi gerak, motor, dan manipulatif dalam permainan bola besar sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan dengan menanamkan nilai-nilai sikap sebagai mandiri dan gotong royong serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemudian ada asesmen lengkap, yaitu yang pertama asesmen sikap atau afektif. Di sini ada 5 pernyataan dengan jawaban ya atau tidak. Pernyataan pertama yaitu saya mengikuti aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak, motor, dan manipulatif dalam permainan bola besar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saya belajar aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak, motor, dan manipulatif dalam permainan bola besar. Yang ketiga, saya mau bekerja sama dengan teman satu tim. Yang keempat, saya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, saya mendengarkan pendapat teman dalam tim. Kemudian ada 4 kriteria yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Jika jumlah jawabannya ada 5, maka kriteria ini sangat baik. Kemudian jika jumlah jawabannya 3 sampai 4, kriteria baik. Jika jumlah jawabannya 1 sampai 2, kriteria cukup. Kemudian yang terakhir, jika jumlah jawabannya 0, kriterianya kurang. Kemudian ada cara perhitungannya yaitu hasil perolehan soal dikali 100 dibagi nilai maksimum. Kemudian ada asesmen keterampilan gerak atau psikomotor. Di sini saya ada menggunakan 3 macam aktivitas. Yang pertama ada aktivitas lari, zigzag, dan melempar bola. Yang kedua aktivitas melompat dan menggulirkan bola. Yang ketiga menggiring bola maju mundur menggunakan tangan. Untuk kriteria geraknya ada nilai dari 3, 2, dan 1. Kemudian rumus perhitungan skor akhir yaitu skor perolehan dikali 100 dibagi skor maksimum yaitu 9. Kemudian selanjutnya ada 3 kriteria yaitu yang pertama baik jika mendapatkan skor 80 sampai dengan 100 dalam keterampilan yang ditunjukkan. Kemudian yang kedua ada kriteria cukup jika mendapat skor 60 sampai dengan 79 dalam keterampilan yang ditunjukkan. Yang terakhir ada kriteria perlu perbaikan jika mendapat skor 30 sampai dengan 29 dalam keterampilan yang ditunjukkan. Kemudian ada yang B, pedoman skor yaitu A aktivitas 1 lari zigzag dan melempar bola. Skor 3 baik, peserta didik berlari zigzag dengan postur tubuh yang baik dan melempar bola dengan tepat ke sasaran. Yang kedua, skor kedua cukup, peserta didik berlari zigzag dengan postur tubuh yang baik tetapi melempar bola tidak selalu tepat. Yang ketiga, skor 1 perlu perbaikan, peserta didik berlari zigzag dengan postur tubuh yang kurang baik dan melempar bola tidak akurat. Kemudian ada B aktivitas kedua yaitu melompat dan menggulirkan bola. Skor 3 baik, peserta didik melompat dengan teknik yang benar dan menggulirkan bola dengan kontrol yang baik. Skor 2 cukup, peserta didik melompat dengan teknik yang cukup baik tetapi kontrol saat menggulirkan bola kurang. Skor 1 perlu perbaikan. Peserta didik melompat dan menggulirkan bola dengan teknik yang kurang tepat dan kontrol yang buruk. Yang ketiga, aktivitas 3 menggiring bola maju mundur menggunakan tangan. Skor 3 baik, peserta didik menggiring bola maju mundur dengan teknik dan postur tubuh yang baik serta kemampuan kontrol yang baik. Skor 2 cukup, peserta didik menggiring bola maju mundur dengan teknik yang cukup baik tetapi postur tubuh dan kontrol masih perlu perbaikan. Yang ketiga, skor 1 perlu perbaikan, peserta didik menggiring bola maju mundur dengan teknik dan postur tubuh yang kurang baik serta kontrol yang buruk. Yang C ini adalah contoh lembar penilaiannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama kali pembelajaran pendahuluan 15 menit. Yang pertama, guru meminta salah seorang peserta untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah atau di kelas, mengucapkan salam atau salam pagi kepada peserta didik. Yang kedua, guru meminta salah seorang peserta didik
berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Yang kelima, guru meriksa penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Yang keenam, guru menjelaskan kompetensi yang dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran seperti contoh dalam indikator pencapaian disertai dengan penjelasan manfaat dari kegiatan aktivitas, variasi dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. Yang ketujuh, guru menjelaskan teknik asesmen untuk kompetensi yang pengetahuan dan keterampilan berbagai bentuk latihan, variasi dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. Yang kedelapan, guru menjelaskan teknik asesmen untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan aktivitas berbagai bentuk latihan, variasi, kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. A. Kompetensi pengetahuan berupa tes tertulis mengenai fakta, konsep, dan prosedur dalam menganalisis berbagai variasi dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. B. Kompetensi keterampilan yaitu berupa praktik, variasi, dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. Dan C. Kompetensi sikap profil pelajar Pancasila berupa observasi dan catatan jurnal berupa pengembangan nilai karakter gotong royong dan mandiri. Poin ke-9, pemanasan dalam bentuk permainan game agar peserta didik terkondisikan mempelajari materi ajar dengan perasaan yang menyenangkan, yaitu permainannya bola berlanjut. 10, dalam pembelajaran ini disampaikan mengembangkan elemen keterampilan gerak dan pengetahuan gerak. Peserta didik juga diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi, menginternalisasi nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian serta pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dalam meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari. Kemudian kegiatan ini 75 menit. Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik melakukan pemanasan dalam bentuk permainan sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. Yang kedua, guru mendemonstrasikan variasi dan kombinasi gerak motor dalam manipulatif dalam permainan berbesar. Ini masuk ke tahap pertama yaitu stimulus. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk mengamati dan mempraktikkan aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. Yang keempat, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian peserta didik berkelompok menjawab pertanyaan apa perbedaan antara gerak motor dan manipulatif, atau bagaimana cara menggunakan aktivitas variasi kombinasi gerak dasar motor dan manipulatif yang benar. Ini masuk ke dalam tingkat kedua yaitu identifikasi masalah. Yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Yang keenam, guru memberikan materi pembelajaran berdasarkan aktivitas. Kemudian peserta didik melakukan pola variasi dan kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan berbesar. Ini masuk ke tingkat selanjutnya, pengumpulan data. Kemudian di sini ada aktivitas pertama yaitu lari, zigzag, dan melempar bola. Selanjutnya ada aktivitas kedua yaitu melompat dan menggulirkan bola. Dan ada aktivitas ketiga menggiring bola maju mundur dengan menggunakan tangan. Langkah ketujuh, guru dapat mengarahkan kelompok peserta didik untuk memperagakan aktivitas secara bergantian atau berorientasi pada setiap aktivitasnya. Ini masuk ke tingkat ke-4 pembuktian. Yang ke-8, guru melakukan asesmen formatif dengan menilai berdasarkan aktivitas 1, 2, dan 3. Yang ke-9, peserta didik menarik kesimpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru pada gerak dasar dan pengetahuan sebelumnya. Ini menarik kesimpulan. Yang ke-10, guru membantu peserta didik untuk merumuskan konsep umum tentang gerak dasar dan menuliskan poin-poin penting. Masuk ke bagian penutup yaitu 15 menit. Yang pertama, salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Guru menanyakan apa manfaat dari pendinginan. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara umum dan kesalahan-kesalahan yang sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, guru menginformasikan
memberikan kepada peserta didik, kelompok dan peserta didik yang paling baik penampilannya selama aktivitas pembelajaran variasi kombinasi gerak motor dan manipulatif dalam permainan bola besar. Yang keempat, guru menugaskan peserta didik untuk menjawab soal untuk pengambilan nilai pengetahuan. Yang kelima, peserta didik menjawab soal dengan menjawab soal ganda. Yang keenam, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila mungkin, guru dapat memberi kesempatan kepada seorang peserta didik untuk memimpin doa. Yang ketujuh, peserta didik kembali ke kelas dengan tertib dan beberapa peserta didik ditugaskan untuk mengembalikan peralatan ke tempat semula. Kemudian ada tugas 3, yaitu menjelaskan berbagai macam model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, model pembelajaran comparative learning. Implementasinya misalnya dalam permainan bola voli, sudah dibagi ke dalam kelompok dan masing-masing kelompok bertanggung jawab atas latihannya. Mereka saling memberi umpan balik dan kerjasama untuk meningkatkan keterampilan relatif. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Implementasinya, guru memberikan skenario di mana peserta didik harus merancang strategi permainan untuk memenangkan pertandingan dengan jumlah pemain yang tidak seimbang. Mereka harus memikirkan strategi efektif dan melatihnya. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Contohnya, peserta didik membuat proyek merancang sebuah turnamen mini antar kelas, termasuk perencanaan, penyusunan jadwal hingga pelaksanaan pertandingan. Mereka mempelajari konsep organisasi, peraturan permainan, dan manajemen waktu. Yang keempat, model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Implementasinya dalam pelajaran pendidikan jasmani, guru bisa menyediakan berbagai alat olahraga dan mengajak peserta didik untuk mencoba menciptakan permainan baru atau teknik baru dalam olahraga tertentu. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, metode demonstrasi. Implementasinya misalnya saat mengajarkan gerakan senam nafas seperti roda depan, guru menunjukkan gerakan dengan mana lalu peserta didik mencobanya satu persatu dengan pengawasan guru. Yang kedua, metode latihan atau drill. Contohnya, peserta didik melakukan latihan yang pertama bola secara berulang untuk meningkatkan kecepatan reaksi dan koordinasi mata tangan. Yang ketiga, metode permainan. Misalnya, guru mengajarkan keterampilan dribbling bola melalui permainan sepak bola mini, di mana peserta didik harus membawa bola melewati rintangan dan mencetak gol. Yang keempat ada metode diskusi. Implementasinya yaitu sebelum melakukan permainan, peserta didik berdiskusi mengenai strategi terbaik untuk memenangkan pertandingan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Yang kelima, metode tugas terstruktur. Misalnya, peserta didik diberi tugas individu untuk menyusun program latihan kebugaran selama seminggu yang harus meningkatkan kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Yang terakhir yaitu ada strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, strategi pembelajaran inklusi. Misalnya, dalam permainan bola basket, peserta didik dengan keterbatasan fisik dapat diberikan peran sebagai pengatur serangan atau pencetak skor, sementara yang lainnya bermain di lapangan. Yang kedua, strategi pembelajaran diferensiasi. Implementasinya yaitu dalam pembelajaran contoh dalam pembelajaran lari sprint, peserta didik yang lebih mahir dapat ditantang untuk mencapai waktu tertentu, sementara yang lain fokus pada teknik start yang benar. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis tugas. Implementasinya yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyelesaikan serangkaian latihan fisik seperti circuit training yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Yang keempat, strategi pembelajaran bermain peran. Implementasinya yaitu dalam simulasi pertandingan sepak bola, beberapa peserta didik bertindak sebagai pelatih yang harus memberikan instruksi dan strategi kepada teman satu timnya. Yang kelima, strategi pembelajaran